Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Jadi tadi udah pada istirahat ya? Ya, Udah pada makan ya? Sudah. Oke. Sebelumnya memulai pelajaran seperti biasa kita absenan dulu ya. Aditya Putra. Belum masuk. Aditya Putra masih di kantin. Iya. Andrea Firmansyah. Sama. Komplotan ini. Iya, komplotan itu. Anya Damayansa. Kusnul Yola. Dinda Salsa. Nggak masuk. Nggak masuk. Kenapa Dinda Salsa? Izin lomba. Oh, izin lomba. Ya. Semoga diberi kemenangan ya. Amin. Muhammad Fahmi. Saya, Pak. Rizky, Mas Rizky ada? Tadi barusan izin keluar. Oh, izin keluar tadi ya. Iya. Rifki ada Rifki. Rika Putri Amelia. Hadir. Nuri Nabila. Rindu. Ayo. Siti Hoirun. Hadir. Ya. Kita share. Evita Sherin, oh ya lupa ya. Evita Sherin ada ya. Oke. Mas Siap ini, belum? sini Andre sama Atit yang masih di kantin boleh tolong dipanggilin dulu Mas. Kalau emang boleh Pak, boleh Pak. Kalau emang nggak mau kelas keluar saja. Siapa? Sama Sendiri aja kamu di sini. Kamu, duduk. Ada ada. Oke, sebelumnya apa kabar semuanya? Baik. Baik. Kalau ada yang sakit? Nggak ada Pak. Alhamdulillah. Oke, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas lembaga keuangan. Masih ingat apa itu lembaga keuangan? Masih? Ada yang mau bantu jelasin? Ada yang mau bantu jelasin? Oke, boleh. Mbak Rika. Lembaga keuangan adalah lembaga yang mengelola atau mengatur segala kebijakan tentang keuangan. Oke, bagus sekali. Berikutnya. Oke, sekarang kita akan membahas yang namanya asimetris informasi. Oke, sekarang kita akan membahas yang namanya asimetris informasi. Bentar, saya PPT dulu. Oke, jadi kita harus tahu apa itu asimetris informasi. Jadi asimetris informasi itu adalah kondisi di mana satu pihak itu lebih mengetahui banyak informasi atau mengetahui lebih banyak informasi intinya yang mana pihak lain tersebut itu tidak sebanyak pihak yang satunya. Yang pada intinya gini. Jadi satu pihak ada dua pihak. Jadi satu pihak tersebut ini lebih memiliki banyak informasi daripada satu pihak yang lain. Itu yang dinamakan asimetris informasi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita berikan contoh pada kehidupan sehari-hari. Kalian pernah menemani teman kalian atau bapak kalian COD file, mungkin COD HP mungkin. Ada yang pernah nemenin temannya nggak? Mas Pak Pernah, Pak. Gimana keadaannya itu? Karena Kan COD-nya gimana? Proses COD-nya gimana? oh
Oh, nanya teman saya dulu ya di Enterprise gitu Pak. Ya, Dan ternyata lokasinya di perumahan dia. kasihnya di perumahan Jam Jaya. 1 malam itu Pak. Jam 1 malam. Oke. Kan HP. Oke, jadi dari ceritanya Mas Fahmi tadi ada yang tahu nggak asimetris informasinya itu di sebelah mana? Ya. Siapa yang tahu? Di bukunya Boleh, baru itu tahu nggak? Mungkin misal kalau kita ngasih lokasi duluan, kalau dia itu apa? Betul, tapi asimetris informasinya itu sebenarnya letaknya di kondisi HP. Kondisi HP-nya seperti Mas Fahmi tadi kan temannya ada yang COD HP iPhone. Ya, Nah, ya. pada HP iPhone tersebut ditulis keterangannya kan dijamin baterai masih 90% baterai health-nya. 98 ya. 98% dan pemakaian cewek, kita kan tahu sendiri bahwa pemakaian cewek itu tidak bakal seboros pemakaian anak laki. Itu yang dari kapten boleh masuk, boleh duduk Mas. Ya, lain kali jangan diulangi ya. Kalau nggak mau kelas keluar saja nggak apa. Ya. Ya, saya maafin. Apa ya? Maaf. Oke, langkah dulu. Saya duduk. Oke, saya kembalikan lagi asimetris informasi. Yang dari Kapten tadi tahu nggak asimetris informasi itu apa? Informasi pertama kurang tepat. Ya, Mas Andri, asimetris informasi itu apa? Sempurna mana? Ketidaksempurnaan bahasa. Itu dampaknya Mas. Oke, saya ulangi lagi ya. Asimetris informasi adalah salah satu pihak itu lebih mengetahui lebih banyak informasi daripada pihak yang lainnya. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Mas Fahmi. Jadi temannya Mas Fahmi pernah COD-an HP. Di mana letak asimetris informasinya? Mas Adi boleh? Di mana letak asimetris informasinya? misal Pak ya, Ya, kayak saya mau beli HP ya. di marketplace Facebook, Oke. kan pasti ada deskripsinya kan. Iya. Misal kayak HP health 90, Ini. terus saya dikasih langsung harganya, Ini. terus kayak minusnya apa, sama pemakaian cewek gitu Pak. Ya. Oke. Itu tadi yang dibilangin nanti benar. Oke, biar toh. Ini orang kayak gini saya senang gini. Kamu ke kantin walaupun telat kelas tapi kamu tahu saya serang. Kamu nggak masuk kelas tapi yang penting kamu paham. Oke, itu aja. Oke, jadi yang dijelaskan Mas Adi tadi, jadi pada postingan marketplace Facebook, jadi kan di situ ada deskripsinya ya. Yang pada intinya rata-rata kan baterai health-nya 90%. Terus pemakaian cewek belum pernah kebanding gitu. Dengan adanya informasi ini kita tahu nggak sebenarnya di belakang ini pernah kecemplung, pernah diganti baterainya suntikan, atau ini hanya ADC. Kita tahu nggak kalau sebelum melihat kondisi apinya secara langsung? Kamu tahu kan? Pastinya. Itu yang dinamakan asimetris Informasi. Nah, oke. Jadi dari asimetris informasi ini itu berdampak, menyebabkan dua dampak. Dampak yang pertama itu adverse. Dampak yang kedua yaitu moral hazard. Oke. Jadi asimetris informasi tadi jadi itu menyebabkan dua dampak yang besar dalam ekonomi. Yang pertama itu adverse selection dan moral hazard. Jadi adverse selection itu bisa kita pahami dengan salah pilih orang atau salah pilih lah. Di sini bisa tolong bisa dibacakan, ada yang mohon bacakan Mas Andri lah bisa. Yang pengertian adverse selection. Masalah yang terjadi sebelum transaksi ketika pihak yang
Guru lebih aktif masuk karena pihak lain tidak memiliki cukup informasi untuk membedakan kualitasnya. Bisa dipahami ya? Belum. Ya, oke, mari kita langsung berikan contoh aslinya. Oke, jadi kita ketahui sendiri bahwa kita bisa meminjam uang itu di bank. Ya, bisa ya? Tahu kan? Oke. Jadi pihak bank itu tahu nggak kalau kita itu misal niat kita minjam ini buat bisnis. Oke, tapi pihak bank tahu nggak kalau kita itu sebenarnya bukan buat bisnis, tapi buat foya-foya lah, buat self reward lah, atau yang lain-lain. Tahu nggak? Pihak bank nggak tahu kan? Ya disinilah pihak bank itu tidak mengetahui pihak yang buruk itu lebih aktif masuk, karena orang-orang yang terselubung dengan tidak ada uang atau tidak punya uang atau apalagi terselubung dengan utang, bahkan dia itu lebih cepat untuk misal ada ada kesempatan untuk meminjam uang, ada yang menawarkan dia untuk meminjam uang, maka dia yang paling cepat. Ya kan? Biasanya gitu kan? Ya. Pernah nggak teman kalian itu minjem uang, ya, minjem uang, nah terus misalnya ada 4 orang nih, yang satu minjem uang ke teman yang B, yang A minjem uang ke teman yang B, terus yang B ini lagi, ya sedangkan yang A ini belum punya uang, terus yang A ini minjem ke temannya yang C, dan yang C ini tidak mengetahui bahwa si A ini pernah minjam di B. Bisa dipahami? Ya, jadi itu dapat berdampak. Seperti contoh di bank tadi, jadi pasar keuangan itu menjadi tidak sehat. Jadi kan pihak bank kan lebih berhati-hati. Dia tidak tahu mana orang-orang yang benar meminjam itu untuk bisnis dan mana yang orang-orang yang orang-orang yang ada niat jahatnya. Oke, dari sini bisa dipahami adverse selection? Bisa. Nah, oke. Yang kedua yaitu ada moral hazard. Moral hazard ini itu terjadi setelah peminjaman tadi, setelah adanya transaksi tadi. Bisa kita lebih pahamkan kepada salah perilaku. Jadi setelah transaksi dilakukan, ketika pihak yang menerima dana itu memiliki dorongan untuk bertindak secara oportunistik atau berisiko tinggi, karena pihak pemberi dana tidak bisa memantau secara langsung. Jadi gini, seperti contoh yang peminjaman di bank tadi. Peminjaman di bank tadi, jadi dia meminjam 10 juta yang awalnya untuk membangun Starling gitu, Starling Coffee yang biasanya di Jalan Veteran, tahu kan? Ya, dia meminjam uang 10 juta. Tetapi setelah dana itu cair, dia malah kepikiran untuk setelah dana itu cair dia melewati Meteor Cell misalnya, Meteor Cell di pertigaan di Noyo. Ada banner mas, ada banner iPhone 17 Pro 1 tera. Ya. Jadi dia ini misalnya temannya kan udah pada punya iPhone semua nih. Nah, jadi dia apa tak beliin HP dulu ya, apa tak beliin HP biar sama kayak teman-teman saya. Nah, jadi dia ada kepikiran begitu dan akhirnya dia mengambil keputusan itu. Dia mengambil iPhone tadi dan tidak jadi untuk membangun Starling. Itu yang dinamakan moral hazard. Dan pada intinya dampak dari moral hazard dan adverse selection itu kurang lebih sama. Dan pada intinya pihak bank itu kan tidak tahu mana orang yang benar-benar ingin meminjam dan mana orang-orang yang ada niat jahatnya. Oke, ini tadi contoh moral hazard dalam keuangan. Terus ada solusi mengatasi moral hazard. Jadi setelah terjadinya moral hazard itu tadi, jadi ada solusinya untuk mengatasi moral hazard. Yang pertama monitoring dan pengawasan. Jadi pihak bank itu lebih mengawasi. Sekarang jika ada orang yang ingin meminjam uang ke bank, jadi sekarang kan bisa persyaratannya kan jika kita meminjam lebih besar maka ada jaminannya gitu kan. Ya, makanya itu jika dia meminjam tapi ada jaminannya kan dia jadi lebih terdorong untuk membayar utangnya gitu. Terus ada solusi kedua kontrak hutang.
Jadi dengan kontrak hutang ini kita bisa kontrak hutang itu gini. Jadi kontrak hutang itu semisal dalam peminjaman kan kita pasti ada kontrak hutang itu. Oke, jadi kok solusi mengatasi moral hazard yang kedua adalah kontrak hutang. Jadi ketika kita meminjam uang, seperti misal kita meminjam uang ke teman saya, pasti kan kita ada perjanjian di situ. Jadi misal kita pinjam uang pada teman saya 500.000, tapi teman saya ini memberikan perjanjian minta tolong seminggu lagi, minta tolong dalam waktu seminggu dikembalikan ya. Nah, jadi ini salah satu solusi mengatasi moral hazard. Yang kedua yaitu yang ketiga ada klausul pembatasan. Jadi kita juga diberi pembatasan. Ini juga termasuk kontrak nih. Jadi pembatasan semisal minjamnya itu nggak bisa di atas 10 juta atau nggak bisa di atas 5 juta dan dikasih waktu ini ya. Terus ada dari sini bisa dipahami solusi mengatasi moral hazard? Ya, Oke, saya kembalikan lagi. Oke, yang pada intinya materi kita tadi itu membahas asimetris informasi, yaitu pihak yang satu itu lebih mengetahui lebih banyak informasi daripada pihak yang lainnya. Terdapat dengan adanya asimetris informasi ini tadi terdapat dua masalah ekonomi, yaitu adverse selection dan moral hazard. Adverse selection itu terjadi sebelum transaksi dan moral hazard itu terjadi setelah transaksi. Oke, selanjutnya saya akan berikan video untuk penguatan kalian memahami ini. Oke. Bisa Mas Fahmi speaker. Iya, Bro. Pada kesempatan kali ini, kami akan bisa didengarkan dulu ya. jelaskan mengenai asimetri informasi dalam sebuah perusahaan. Manajemen sebagai pihak yang melakukan operasional perusahaan memiliki Bentar, kita belum sampai sini. setiap hal semua, hal itu menimbulkan kesalahan. Tetapi sisi lain, prinsipal memerlukan semua informasi yang relevan dalam kondisi menyeluruh perusahaan, tetapi tidak mempunyai informasi memiliki pengaruh yang besar. Menurut Scott, asimetri informasi memiliki pengaruh yang besar karena suatu informasi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan individu, operasional pasar, seperti pasar sekuritas. Informasi asimetris memiliki informasi perusahaan. Informasi asimetris dapat regulator untuk agar tidak mempelajari itu. Ini kurang lebihnya seperti yang saya jelaskan tadi, sama aja sih. Iya. Kurang lebih penjelasannya sama aja. Oke. Saya kira kalian sudah paham. Jadi sekarang saya ingin kalian membentuk dalam 2 kelompok saja. Boleh langsung membentuk kelompoknya. Ini terus. Ya, Pak. Ambil pel dan berikan contoh nyata saja. Ini saya maunya contoh nyata ya yang kalian alami. Jadi nanti satu orang perwakilan maju kesepakatan mau contoh nyatanya siapa. Oke. Jadi contoh nyata asimetris informasi yang kalian lakukan dan dampak dari asimetris informasi tadi kan ada adverse selection dan moral hazard dan sebutkan itu juga.
Perjalanan melintasi kota ini, dua langit, dua hari kau temani aku di sini. Jatuh cinta memang manis, tak mau waktu ini habis. Penuhilah hati ini, tak lagi sendiri. Oh dengannya, dengan dia langkahku sempurna. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Penuhilah rencanamu bersamaku lagi. Oh denganmu terasa cepat berlalu, belum puas ingin lebih tahu jalanan kotamu. Jatuh cinta memang lain, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Atau mungkin selamanya. Rumahku hanyalah kita, kau dan aku sempurna di mana-mana. Benar. Oke, biar semuanya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, saya kira kalian sudah paham. Jadi yang pada intinya, pasar keuangan tidak sempurna itu akan menyebabkan informasi tidak tersebar merata. Itu yang dinamakan asimetris informasi. Dan dari asimetris informasi ini tadi itu terjadilah akibat 2 masalah. Yang pertama yaitu adverse selection, yang kedua yaitu moral hazard.
Dan keduanya ini dapat menurunkan efisiensi dan kepercayaan pasar. Seperti contoh dari kelompok 2 tadi, jadi kepercayaan pasar untuk membeli ke showroom atau apa itu dari Facebook. Membeli untuk ke Facebook itu tadi, cari-cari motor di Facebook itu tadi lebih kurang gitu. Jadi dia rasa percayanya hilang gitu. Untuk solusinya tadi yang saya jelaskan ada monitoring kontrak hutang, klausul pembatasan dan peran perantara keuangan. Oke. Oke, saya kira kalian sudah paham semua ya. Oke, mungkin jam saya sudah habis. Mari kita lanjutkan pada minggu depan untuk membahas lembaga non keuangan. Oke, lembaga non keuangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin udah pada jelas semua. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, Bapak Airi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.